Oke, tadi Pak Ihan udah bercerita tentang perkembangan dari 1G sampai 3G ya. Tentu ada sesuatu yang ditingkatkan. Nah, untuk dari 3G ke 4G ini, motivasi untuk pengembangannya itu kurang lebih driving force-nya itu ada di bagian ini ya. Jadi intinya adalah 4G itu ingin meningkatkan efektivitas atau efisiensi dari si 3G ya, dengan memakai spectral efisiensi. Misalnya nanti kita lihat di belakang ada pemakaian antena, pemakaian teknik antena yang lebih canggih sehingga bisa membuat efisiensinya meningkat, kayak gitu. Nah, berapa ya kayak gini lower cost for consumers and operator, karena kalau makin efisien ya pasti si pihak operator bisa membuat cost-nya lebih rendah, untuk customer juga lebih oke. Terus enhance user experience, karena bisa memprovide efisiensi data rate yang lebih baik, sehingga kan bisa dipakai untuk fitur-fitur yang lebih baik lagi, jadi mengenhance user experience gitu ya. Terus menginvolve network sama user device, karena kan kalau misalnya yang dulu itu paling bisa dipakai maksudnya untuk kirim data. Kalau yang awal banget saya lupa di G apa ya, itu yang lebih wah itu paling di atasnya SMS kan, MMS gitu ya. Semakin canggih, semakin besar data rate-nya, user device jadi semakin powerful ya. Jadi bisa buat TV on go ya, bisa buat kalau kita lihat sekarang orang di mana-mana di jalan bisa YouTube-an gitu ya, nonton video dan segala macam. Jadi lebih powerful secara multimedia juga. Terus wireless business juga berubah ya, dari yang voice menjadi VoIP kan. Jadi banyak orang juga sekarang telepon pakai kayak WhatsApp, bisa buat telepon, Line bisa buat telepon gitu ya. Nah, operator aiming-nya untuk ke quad play. Quad play-nya itu jadi fokus mereka ke voice, video, data, sama mobility. Ya ini. Sama yang mendrive lagi salah satunya juga competition, karena yang tadinya fix dan telepon rumah kayak Telkom kan juga berusaha meningkatkan lagi, bikin supaya bisa ada wireless-nya di rumah, bisa connect ke internet ya, dan dari yang wireless mencoba untuk bisa masuk ke dalam rumah, bikin kayak ada broadband wireless di dalam rumah gitu ya, jadi berkompetisi. Gitu ya, ini beberapa hal yang mendrive untuk adanya 4G. Nah, kalau misalnya kita mau lihat ini ya, beberapa elemen dari 4G ini adalah bandwidth-nya lebih lebar ya, terus memakai OFDMA, yang sebelumnya FDMA, TDMA, ini OFDMA, orthogonal frequency division multiple access. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Ihan, orthogonal ya berarti artinya kan dia itu bisa nggak ada overlapping, nggak saling interference ya, kalau memang nggak ada pergeseran di masalah frekuensi. Nah, scalable itu artinya banyaknya user itu bisa ditingkatkan dengan tetap menjaga ortogonalitas ketika bandwidth-nya ditingkatkan. Jadi scalable ya, nggak kompleks sistemnya ya. Kalau bandwidth-nya makin gede ya nanti dia follow ikut, usernya bisa makin banyak. Itu scalable ya. Higher order modulation yang tadinya cuman bisa 16 2M ya, di 4G itu bisa sampai 64 2M untuk uplink sama downlink. Ya, advance antenna teknik nanti kita akan lihat di belakang, ada teknik-teknik yang dipakai seperti MIMO itu yang bisa membuat efisiensinya meningkat. Ya, kemudian handover-nya itu udah bukan lagi pakai soft handover karena dia sistemnya udah pakai IP. Ya, kemudian IP based distributed radio network ya, pembagian radio network-nya, channeling bandwidth-nya itu pakai based on IP. Ya, rata-rata pada pakai IP ya, untuk service-nya, platform delivery-nya, multimedia segala macam juga sudah memakai IP. Internal networking bisa tetap mensupport seamless mobility, tapi untuk yang 4G ini dia nggak bisa backward compatibility. Ya, oleh karena itu memang dari segi cost itu efisiensi mengurangi cost, tapi di awalnya itu tetap ada modal yang harus dikeluarkan sih. Tapi karena kalau emang efisiensinya baik, bagus, nanti FDN juga balik modal. Tapi tetap ada modal besar yang harus dikeluarkan di awal karena dia nggak backward compatibility. Gitu, itu yang 4G. Kita coba lihat
bagian-bagian dari elemen ininya. Yang pertama untuk yang OFDM-nya, ya. OFDM-nya ini kita coba lihat. Ini ya, analoginya itu seperti ini pemakaian OFDM. Jadi misalnya si base station ingin mengirimkan data yang cukup besar gitu, dikirimkannya itu nggak langsung memakai satu frekuensi, tapi dikirimkannya memakai frekuensi-frekuensi yang lebih sempit tapi banyak gitu. Jadi sistemnya gitu FDM kurang lebih. Jadi kayak shower gini, ada air, ada big water pipe ini air, tapi dikeluarkannya itu disalurkannya memakai kayak tiny streams ya, aliran-aliran air kecil. Itu sama saya base station mau mengirimkan file data yang besar tidak dikirimkan sekaligus, tapi secara paralel dikirimkan memakai subcarrier yang bandwidth-nya lebih kecil. Gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat namanya, kita sudah bisa lihat hubungannya dengan pendahulunya ya, FDMA. Ini kan FDM, yang sebelumnya kan FDM atau FDMA. Ya, kita coba lihat perbandingannya antara yang ini ya, FDM sama FDMA sama FDMA. Kalau yang FDMA itu kan tiap user diberikan frekuensi tertentu untuk dia bisa pakai, gitu ya. Nah, karena ada kemungkinan multipath, gangguan-gangguan di udara dan segala macam, harus ada yang namanya di sini tuh ada guard band untuk mencegah ada pergeseran frekuensi sehingga mengganggu frekuensi dari user lain. Nah, kalau kita lihat di sini bandwidth yang diperlukan itu lebih lebar karena setiap orang punya satu frekuensi sendiri dan ada guard band. Sedangkan kalau kita bisa mengatur frekuensinya itu ortogonal, maka nanti kita bisa bikin antara frekuensi satu sama frekuensi yang berikutnya itu dekat, ya, saling overlapping begini, tapi mereka nggak akan saling interference. Kenapa? Karena didesain sedemikian rupa sehingga ketika si frekuensi satu ini memancar, frekuensi satu di puncaknya frekuensi 2, frekuensi 1 itu powernya 0, nggak ada. Di puncaknya frekuensi 3, frekuensi 2 ini powernya 0. Jadi mereka nggak akan saling ganggu karena di paling peaknya di frekuensi 2, frekuensi yang lain itu 0. Gitu, nggak ada. Jadi nggak ada kan, jadi nggak ganggu, jadi nggak interference gitu. Konsep dasarnya begitu. Dengan membuat seperti ini ya semakin rapat, berarti kan nanti otomatis bandwidth yang terpakai jadi semakin kecil dan semakin efisien gitu ya. Nah, perbedaan lainnya adalah untuk yang FDMA itu satu frekuensi itu didesain untuk satu user. Kalau dia sudah selesai, maka nanti dia bisa frekuensi itu bisa dipakai oleh user yang lain gitu ya. Tapi dia selama dia masih beraktivitas atau mengirimkan data, maka dia akan pakai frekuensi itu. Nah, tapi kalau yang OFDM bedanya adalah dia bisa mengassign beberapa frekuensi untuk satu user. Kayak gini contohnya, si user satu nggak cuma dikasih frekuensi satu, tapi dia dikasih frekuensi 1, frekuensi 3, dan frekuensi 5. Ya, karena kan tadi konsepnya kayak gitu. Data dia itu dibagi menjadi potongan-potongan data yang dikirim secara paralel memakai channel yang bandwidth-nya lebih sempit. Gitu ya. Jadi bisa mengambil beberapa frekuensi. Gitu. Nah, ini untuk yang perbedaan OFDM dan FDMA. Nah, tapi gimana caranya kita bisa meng-create orthogonality itu, gitu ya. Jadi di sini kita coba lihat ini ya. Nah, ini kan available spectrum bandwidth-nya seperti ini ya. Tadi kan yang ada lingkaran-lingkarannya ya, F1, F2, F3, dan selanjutnya. Nah, caranya adalah dengan konsep kalau kita memakai frekuensi yang berbeda. Frekuensi yang berbeda jelas periodenya kan berbeda kan ya, karena frekuensi itu kan seperti ya. Dengan periode yang berbeda, maka nanti ketika data yang mau dikirimkan dimodulasi, maka modulasi sinyalnya juga bentuknya akan beda gitu. Nah, ini menunjukkan modulasi sinyal yang berbeda-beda karena mereka ditaruh di frekuensi yang berbeda-beda dengan periode yang berbeda-beda, ya kan? Jadi nanti si user 1 dengan modulasi sinyalnya dengan periodenya ini ya, 1 cycle. Sedangkan untuk yang user 2 cycle, user 3 cycle. Jadi mengapa membuat
sistemnya seperti ini bisa menciptakan ortogonalitas, kita untuk lebih jelasnya kita pakai contoh kayak gini. Ini misalnya contoh yang dipakai oleh Tripati. Si base station ini mau mengirimkan data informasi, gitu ya. Dia kirimin untuk user 1 sama user 2. Ada data yang untuk user 1, ada informasi yang untuk user 2, gitu ya. Jadi dia mengirimkan informasi, tapi pertama dia mengirimkan reference signal dulu. Jadi supaya user 1 tahu dia itu memakai modulasi di frekuensi atau dengan periode, simbol periodenya yang mana. Tadi kan ada beberapa ya. Ini misalkan user 1 dapat modulation simbol period yang ini, yang 1 cycle, user 2 dapat modulation simbol period yang 2 cycle. Gitu ya. Jadi begitu si base station mengirimkan sinyal, mengirimkan informasi, nanti si user 1 atau user 2 bisa mematchingkan sinyal yang dia terima dengan reference signalnya dia. Dengan begitu dia akan bisa dari kan si base station itu kan yang dia kirimin itu udah gabungan ya, gabungan informasi yang dia mau kirimin ke user 1 sama user 2, langsung digabung itu langsung dikirim. Nah, dengan mematchingkan si modulation symbol periodnya user 1 dengan informasi yang udah digabung sama base station tadi, begitu di-matchingin, nanti dia bisa dapat tuh informasi yang khusus buat dia. Ya, mungkin susah dibayangkan. Nah, oleh karena itu dia Tripati kasih contoh mathematically prosesnya nih. Ini lebih gampang dibayangkan. Ya. Jadi tadi si base station itu kan ngirimin informasi, ngirimin data gitu ya ke user 1 dan user 2. Itu udah berupa gabungan untuk mereka berdua. Jadi nanti yang akan dikirimkan dan diterima oleh si user 1 dan user 2 tuh ini ya. Ya, ada 2 sinyal yang udah digabungkan. Yang pertama adalah yang memang buat user 1 dengan frekuensi N dengan amplitudo 1, lalu yang buat user 2 amplitudo 2 dengan frekuensi M gitu ya misalnya. Nah, ini yang dikirimkan oleh base station dan diterima oleh si user 1 dan user 2. Ceritanya kita mau lihat dari sisi user 1. User 1 mau mencoba mengambil, berarti untuk dia kan dia maunya ngambil yang ini doang ya. Dia mau ngambil yang ini doang. Ini yang user 1 kan? Satu ya. Dia mau ngambil yang ini doang nih. Gimana cara dia meretrieve, mengambil untuk yang informasi yang untuk dia doang. Nah, konsepnya adalah ketika si base station mengirimkan sinyal yang sudah berupa gabungan, dengan mengintegral, jadi secara matematika itu, ketika kita mengintegralkan ya antara yang sinyal yang diterima ini yang sudah gabungan dikalikan dengan reference signalnya, tadi kan si user 1 udah dapat reference signalnya, dia tahu frekuensi yang untuk dia adalah yang Fn, gitu ya. Lalu ketika dikalikan, ini nanti hasilnya, ini kan kalau perkalian integral, kalau ini tambah dikali, ini kita bisa percaya, jadi ini kali ini, dan ini tambah ini kali ini, kalau dari tambah, nanti ada peraturan di mana 2 sin menjadi cos alpha 1 tambah alpha 2 min cos ini, gitu, pokoknya intinya gitu ya. Nah, tapi nanti kalau ini setelah dipecah gitu ya, si sin cos ini setelah dipecah, nanti ujung-ujungnya akan bisa secara integral, itu nanti dia dapatnya tinggal ini nih, A1 per 2 dikali TU. Ya, TU itu kan periode yang untuk si user 1. Dia tahu periodenya. Jadi nanti dia tinggal dari hasil dia secara matematis di sistem menghitung yang diterima dikalikan dengan referensinya dia di integral, lalu dia dapat hasil akhirnya seperti ini, tinggal dikalikan lagi dengan 2 per TU secara sistem ya, lalu dia langsung dapat tuh A1, dapat informasi yang untuk dirinya sendiri gitu. Dan untuk yang A2 sama, untuk user 2 dia tinggal mengalikan dengan referensinya dia. Nah, dengan demikian akan bisa mendapatkan ortogonalitas di mana user tertentu bisa mendapatkan informasi untuk yang memang untuk user itu, gitu. Ya, kurang lebih seperti itu untuk yang ortogonalitasnya. Mungkin ada pertanyaan dulu, iya Pak. Ya sebenarnya Tripati itu nanti di belakang juga menunjukkan sistem ininya sih ya, OFDM-nya ya.
Cuman tampaknya dia tuh mengasumsikan orang nggak ngerti Fourier transform ya waktu bikin chapter bukunya. Jadi dia berusaha menjelaskan dengan berbagai cara yang lain ya. Jadi buat Bapak Ibu yang udah ngambil sinyal dan sistem ya, basically caranya membuat sinyal itu jadi ortogonal ya adalah melewatkan dia ke dalam satu bentuk Fourier transform sih. Karena output dari Fourier transformnya nanti setiap eh, frekuensi itu komponen frekuensinya saling ortogonal gitu. Jadi pada kenyataannya ya menjaga ortogonalitas itu kan susah ya karena di dalam sistem telekomunikasi ortogonalitas itu yang menjamin supaya tidak saling mengganggu. Dalam kasus CDMA akhirnya kan dibuat dengan berbagai teknik merumuskan kodenya itu ya supaya ortogonal ya baik dengan Walsh code atau ortogonal variable spreading factor yang seperti di sistem UMTS begitu ya. Nah, di dalam sistem OFDM ini ortogonalitas itu dibentuknya pakai FFT sebenarnya, pakai fast Fourier transform. Nah, sebenarnya fast Fourier transform itu ya teknologi yang sejak tahun 70-an kita udah bisa tulis matematikanya. Ya, yang di dalam Tripati ini dibentuk ditulisnya integral ya dari satu periode tertentu di dalamnya ada sin, ada cos begitu ya. Kalau Bapak Ibu pernah baca buku Haykin, ya Haykin menulis lagi Fourier transform dengan notasinya dia ya yang bilangan kompleks ya. Ini di sini kelihatan Tripati ini berusaha menghindari juga notasi bilangan kompleks ya. Kalau Haykin nulis rumusnya mungkin lebih rumit sedikit sih. Nah, eh, jadi sebenarnya teknologi untuk melakukan fast Fourier transform ya, Fourier itu kan fisikawan dari Prancis itu hidupnya udah tahun 18-an ya. Jadi itu udah lama banget ya diketahui secara matematika dan fast Fourier transform itu ya yang teknik yang membuat jadi lebih cepat mungkin udah 20-30 tahun ya. Tapi membuatnya di dalam rangkaian elektronika yang supaya bisa diintegrasikan dalam signal prosesor yang bisa dipakai di HP dan lain sebagainya ya. Itu tuh baru mungkin tahun 90-an ya, 1990 gitu baru mulai booming ya. Dan nanti juga mungkin Bu Junita akan kasih lihat sedikit ya bahwa di chapternya Tripati ini ada sistem WiMAX ya. Dan WiMAX itu jadi saingannya 4G LTE itu sebenarnya karena WiMAX di zamannya 3G udah ada. Ya, WiMAX itu berkembangnya dari sistem yang kayak Wi-Fi, tapi bandwidth-nya digedein, terus dipakein OFDM. Jadi sama-sama OFDM juga, sama kayak LTE. Bedanya WiMAX adalah eh, dia nggak berevolusi dari sistem GSM begitu ya, yang memang mobile selular. Gitu ya. Dia munculnya dari fixed wireless ya, makanya akhirnya WiMAX juga kalah ya. Di internet kalau dicari ada sih berita atau analisis yang menceritakan kenapa sampai WiMAX akhirnya harus dikubur gitu ya. Padahal teknologinya OFDM juga ya. Jadi itu hal yang cukup menarik juga di dunia industri ya. Sama-sama OFDM, yang satu mati, yang satu hidup. Kenapa begitu ya? Problemnya di dunia bisnisnya menyikapinya beda ya. Walaupun secara matematika dan secara teknologi sama ya. Jadi kembali kepada persoalan bagaimana membuat ortogonalitasnya. Ortogonalitas itu dibuat sebenarnya simply dengan operasi Fourier transform yang bisa dilakukan secara fast dan di zaman modern ini bisa dibuat IC-nya ya sehingga kita punya rangkaian uh, elektronikanya untuk melakukan operasi itu dengan efisien. Ya, thank you Bu Junita, silakan. Ada pertanyaan tadi Bu Junita ngasih kesempatan pertanyaan nih. Bapak Ibu ada pertanyaan? Oh, kalau nggak ada, lanjut Bu. Oke, lanjut ya. Oke, berikutnya kita mau masuk ke challenge and solution. Jadi OFDM ini, despite of kelebihan-kelebihannya, dia juga punya tantangan ya. Seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Ihan, tantangannya ketika kita mengirimkan sesuatu di udara itu adanya multipath. Ya. Nah, ketika informasi dikirimkan ke ke udara gitu kan ya, ke radio, ada multipath sehingga sinyal yang dikirimkan itu ada yang melewati jalur-jalur lain
dengan delay yang berbeda, gitu ya. Jadi contohnya ini, challenge pertamanya adalah ISI, Inter-Symbol Interference. Ketika sinyal yang dikirimkan itu ada satu yang langsung nyampe, ada yang reflected cut. Jadi ini perlu waktu yang lebih lama, ya. Nah, karena ada yang terdelay, previous symbol itu bisa mengganggu current symbol. Jadi ini yang misalkan ini informasi pertama, nah ini informasi kedua. Ketika sedang mengirimkan informasi kedua, ada delay dari informasi pertama yang karena tadi yang ada reflected cut yang baru nyampe. Nah itu mengganggu bagian awal dari current symbol. Nah itu yang disebut dengan inter-symbol interference, gitu ya. Jadinya di bagian awal ini simbol informasinya itu bisa terganggu ya karena kan begitu sinyalnya masuk datang barengan dan nanti langsung di-add kan sama dia kan. Jadi sinyal aslinya untuk yang current itu terganggu gitu ya. Nah, solusi dari masalah ini adalah dengan menambahkan cyclic prefix kalau di OFDM. Ya, cyclic prefix. Apa itu cyclic prefix? Cyclic prefix itu adalah satu proses di mana kita mengcopy bagian akhir dari simbol di-copy ke bagian awal, gitu ya. Dengan mengcopy bagian akhir ke bagian awal ini, ada beberapa hal yang mau di-achieve. Pertama, kalau misalnya kita copy bagian akhir ke bagian awal, ketika ada isi yang terjadi pun di daerah sini, nggak masalah. Karena kan ini cuma copyan doang. Jadi kalau data di awal sini hilang, nggak masalah. Kita tuh seperti seakan-akan memperpanjang periode mentransmit sinyal dengan memberikan kompensasi toleransi di bagian awalnya diganggu, nggak apa-apa. Gitu, kurang lebih. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau memang kita cuma mau supaya ada jeda di sini ya, ada jeda di sini supaya yang bagian awalnya diganggu nggak apa-apa. Kenapa kita nggak pakai guard time aja? Kayak tadi kalau misalkan FTMA kan pakai guard band. Kalau kayak gini masalahnya ya udah kita pakai guard time aja di awal gini, dikosongin aja, nggak usah dikirim apa-apa. Nah, kenapa mesti pakai cyclic prefix? Alasannya adalah tadi berkaitan dengan yang Pak Ihan sebut untuk menjaga ortogonalitas di OFDM ini kan memakai IFF fast Fourier transform ya. Nah, untuk prosesnya, Bapak Ibu udah ini ya, signal system kan. Nah, IFFT dan FFT untuk konvolusi itu ada yang namanya linear convolution, ada yang namanya circular convolution. Ketika berpindah dari IFFT ke FFT, itu ada perubahan untuk proses pengkonvolusian sinyalnya, yang satu linear, yang satu circular. Nah, ini bisa membantu tuh nanti untuk proses FFT-nya. Karena ketika yang bagian akhir di-copy ke bagian awal, itu memberikan kesan seakan-akan dia cycle, gitu. Sinyal itu seperti cycle, gitu. Ya, jadi itu sebenarnya untuk mensupport dari si proses FFT-nya sendiri. Mengapa dipakainya cycle prefix? Kenapa nggak cuma dikasih guard time aja, gitu ya? Itu untuk yang solusi dan masalah yang pertama, inter-symbol interference. Untuk yang berikutnya masalahnya adalah ICI, inter carrier interference, ya intercarrier interference. Tadi ya seperti disebutkan juga, ortogonalitas itu akan sangat efektif kalau tidak ada pergeseran ya. Masalahnya kalau misalnya idealnya kan begini, ketika di frekuensi 2 dia di puncak signalnya, powernya, untuk frekuensi-frekuensinya lain tuh 0 gitu kan. Ini kan idealnya. Ini bisa di-achieve kalau usernya semua diam. Tapi kan goalnya dari sini adalah 4G adalah untuk bisa dipakai mobile kan. Nah, ketika bergerak, maka akan muncul yang namanya Doppler shift, ya efek Doppler. Itu yang membuat bisa ada pergeseran kayak gini nih, ada pergeseran. Nah, ketika dia bergerak dan frekuensinya itu bergeser, itu membuat ketika F2 di titik puncaknya, F1 itu nggak lagi di 0. F1 itu di sini, ada nilainya, ada besaran, ada powernya yang bisa mengganggu dan menginterferensi. Ya. Nah, gimana cara menyelesaikan hal ini? Itu bisa diminimalkan efek interference-nya itu dengan memakai subcarrier yang lebih lebar. Jadi ini contoh subcarrier yang dipakai narrow ya sempit. Ini kalau pakai yang lebih wider. Kalau kita pakai subcarrier yang lebih wide, yang lebih lebar, maka nanti ketika ada pergeseran karena Doppler shift itu di titik F2 ini kita lihat dia ada powernya tapi kecil antara yang memang mustinya untuk frekuensi dia dengan gangguan
itu beda powernya itu jauh. Sedangkan kalau misalnya yang dipakai subcarrier spacingnya itu kecil, antara yang memang untuk F2 powernya itu sama yang untuk frekuensi 1 itu perbedaan powernya itu sedikit. Karena bedanya sedikit, gangguannya akan makin terasa gitu ya. Karena kalau misalnya yang satu teriaknya kencang, yang satu teriaknya juga cukup kencang, beda suaranya nggak terlalu berbeda jauh, gangguannya lebih terasa daripada yang satu teriaknya kencang, yang satu suaranya cuma bisik-bisik, kan ya udahlah, nggak terlalu mengganggu gitu kurang lebih. Jadi solusinya untuk carrier interference adalah bisa memakai subcarrier yang lebih wide untuk bisa menghindari gangguan dari frekuensi di kanan kirinya gitu. Nah, masalah yang ketiga adalah ini peak to average power ratio di OFDM. Jadi tadi seperti yang sudah disebutkan, untuk OFDM ini kan dia sistemnya memakai frekuensi yang berbeda untuk setiap user, sehingga tiap user itu memakai modulation simbol yang berbeda juga karena periodenya berbeda. Ya. Jadi tapi ketika dia mau mengirimkan, yang dikirimkan barengan tuh, dikirim barengan. Jadi waktu mau dikirim barengan kan di adding jadinya, ditambah ya. Jadi ketambah. Nah, ketika ditambah, ada kemungkinan pas ketemunya di bagian yang semuanya tinggi ya, misalnya kayak gini, semuanya tinggi powernya, amplitude-nya tinggi, jadi begitu ditambahkan, ada power yang mencuat tinggi, ada power-power yang rendah, gitu ya. Nah, ini bermasalah kenapa? Karena kan kalau kita mau mengirimkan informasi, kita men-setting power dari informasi yang mau kita kirimkan. Kalau misalnya dari awal power kita udah gede, untuk semua frekuensi informasi yang dikirimkan sinyalnya dibikin powernya besar gitu ya. Jadi begitu dikirimin, di adding, nanti masuk ke amplifier, untuk power-power yang sangat tinggi itu akan membuat amplifier itu masuk ke daerah jenuh. Ya, daerah jenuh di mana dia itu kerjanya udah nggak optimal, udah nggak linear lagi. Jadi akan muncul frekuensi-frekuensi yang nggak diinginkan karena dia udah melewati batasnya. Kalau kita bikin dari awal power yang untuk data yang mau dikirimin kecil, itu untuk mengantisipasi supaya ini nggak tambah melonjak lagi, kita bikin powernya kecil. Tapi masalahnya untuk sinyal-sinyal yang ketika di adding powernya ini kecil dan dikiriminnya cuma kecil, begitu di amplified jadinya powernya tetap kecil. Ketika dikirimin ke udara, kalau kena ada masalah fading dan segala macam, habis udah gitu ya. Jadi itu masalahnya dengan peak to average power ratio. Nah, cara mengatasinya, solusinya adalah salah satunya dengan memakai single carrier FDMA, ya, single carrier FDMA. Single carrier FDMA itu apa? Gimana cara dia bisa mengatasi ini? Saya coba ambil gambar di internet sih, ini ya. Ini untuk membandingkan antara OFDM sama single carrier FDMA. Jadi kalau yang OFDM itu kan tadi ada bandwidth, ya, ada bandwidth yang teralokasikan itu dibagi menjadi beberapa subcarrier, dengan tiap subcarrier itu untuk setiap user gitu ya, memakai modulasi yang berbeda-beda. Nah, begitu dikirimkan, ini kan semuanya OFDM-nya digabungin, dikirimin menjadi OFDM asimbol gitu ya. Kemudian ini untuk satu time slot tertentu, untuk time slot berikutnya dilakukan hal yang sama, dan mungkin dipindahin frekuensinya juga bisa gitu. Nah, yang single carrier FDMA, bedanya adalah dia memakai frekuensi yang lebih lebar, jadi seluruh alokasi frekuensinya dipakai untuk satu user, tapi time-nya yang dikecilin. Jadi bedanya di sini frekuensinya sempit, time-nya lebih panjang. Jadi anggap ini kalau misalnya kita bilang ini satu time slot, untuk satu time slot itu dipakai oleh satu user, dan untuk alokasi bandwidth dipakai untuk 4 user. Kalau ini kebalikannya, satu alokasi bandwidth ini dipakai untuk satu user, untuk satu time slotnya dibagi menjadi 4 user. Gitu. Jadi frekuensinya lebih besar dengan time slotnya lebih pendek-pendek. Gitu ya. Nah, kenapa ini bisa mengatasi PAPR? Kalau yang tadi, yang ini kan nanti dia gabungin ditambahin jadi satu gitu ya. Jadi bisa ada muncul power-power yang sangat besar karena efek dari pengaddingan. Kalau misalnya kita pakai yang SCFDMA, ini kan dalam satu, ini kan time ya. Dalam satu time ini, itu ada 4 tipe modulasi jadinya. Karena dalam satu timeline ini dibagi menjadi buat 4 user kan ya. Ini satu timeline ini
dibagi 4 user. Jadi ini user dengan gelombang pertama, dengan simbol yang pertama, simbol kedua, simbol ketiga, simbol keempat. Jadi di sini satu timeline ini jadinya bukan satu time itu satu gelombang, satu simbol lalu di adding. Dalam satu time ini ada 4 simbol dengan beda-beda periodnya. Dengan demikian kan nggak ada addingan. Kalau nggak ada addingan berarti nggak akan muncul power-power yang sangat melonjak gitu. Itulah mengapa dengan memakai SJFDMA membuat bisa menjadi solusi untuk PAPR ini. Gitu. Ini untuk yang SJFDMA. Ada tambahan Pak Ihan? Iya, jadi bagusnya dari buku Tripati ini, chapter ini, dia menunjukkan kelemahan-kelemahannya OFDM juga ya. Jadi even ini lebih baik daripada chapter dia tentang 3G ya. Karena 3G dia cuma bicara keuntungannya, tapi kelemahannya dia malah nggak terlalu bicarain. Yang di sini OFDM dia bicarain ya. Dan beberapa kelemahan ini yang dia sebut itu kelemahan yang tipikal sekali di OFDM ya. Jadi OFDM nama lainnya itu multi carrier system ya, karena dengan cara melewatkan ke IFFT atau EFFT itu tiba-tiba kita tuh punya carrier banyak tapi dengan bandwidth yang lebih kecil-kecil begitu ya. Nah, cuman operasi dari FFT dan IFFT itu menghasilkan berbagai ciri khas ya, artifact yang Bapak Ibu juga udah pelajari di Haikin ya. Kalau Bapak Ibu ingat rumusnya Fourier transform kalau di Haikin itu kan dari minus tahingga sampai tahingga integralnya ya. Nah, kalau itu kan untuk sinyal yang kontinu. Tapi kalau untuk sinyal yang terbatas ya, karena kan kita punya data frame tertentu bitnya kita integrasi dari awal frame sampai akhir frame gitu ya, jumlah simbolnya terbatas. Nah, kalau kita lewatkan data semacam itu ke FFT ya, maka FFT akan menginterpretasi itu sebagai konvolusi tetapi yang cyclical. Ya, jadi konvolusinya itu kalau udah sampai ke ujung kan harusnya dari minus tahingga sampai tahingga ya, tapi berarti data yang di ujung itu diulang lagi begitu ya, sehingga konvolusinya memang di batas frame tertentu, tapi kan sampai tahingga lalu di belakangnya lagi dianggapnya datanya ngulang lagi, sama lagi begitu ya. Nah, sehingga artefak pertama kita problemnya adalah kalau terjadi intersimbol interference, apa yang harus dilakukan? Harus tambahin cyclic prefix. Itu tadi yang Bu Junita bilang ya. Jadi setiap frame-nya OFDM, di frame berikutnya di awalnya itu adalah ulangan dari akhir dari frame data tersebut ya. Karena untuk menghasilkan ilusi seolah-olah kalau dilewatin ke channel, nanti channel itu melakukan konvolusinya itu seolah-olah cyclical. Karena nanti di receiver akan dilakukan, ini gambar-gambarnya ya, nanti Bu Junita bisa terangin cyclic prefix itu ya. Di receiver, tugasnya receiver adalah melakukan dekonvolusi. Ya, dan buat Bapak Ibu yang udah ambil sinyal sistem itu tahu bahwa dekonvolusi kalau dilakukan di frekuensi domain lebih mudah karena menjadi pembagian. Itu sebenarnya keuntungan utama dari sistem OFDM ini, 4G ini ya. Karena begitu sinyalnya dilewatin di multipath channel, di udara, kena gangguan, terkonvolusi sama udara begitu ya. Di receiver itu harus membalikan datanya, jadi melakukan dekonvolusi. Tapi itu jauh lebih gampang dilakukan kalau di frekuensi domain, ya lewat FFT, begitu ya. Nah, sehingga sebenarnya ya keuntungan paling besar dari sistem 4G ya adalah mempermudah dekonvolusi itu yang dilakukan di frekuensi domain lewat FFT-nya itu. Itu sebenarnya keuntungan utamanya. Tapi karena mau menggunakan FFT itu banyak artefak-artefak yang muncul ya. Misalnya cyclic prefix itu tadi harus ditambahkan. Lalu FFT itu sendiri, nah coba lihat gambar ini nih yang Bu Junita pasang ya. Gambar 15.9. Ini kan sebenarnya kalau Bapak Ibu ingat kalau di Haikin ya, gambar spektrum ini satu data frame yang terbatas, spektrumnya itu sampai tak hingga ya. Karena kalau fungsi kotak kita FFT gitu, buntutnya sampai tak hingga ya, sinus X per X kan fungsinya ya. Jadi ini gambar Tripati ini penyederhanaan nih. Cuman kalau lewat di FFT, buntutnya yang sampai tak hingga itu
akan terus nol di setiap puncaknya ya. Itulah ortogonalitas itu ya. Sehingga setiap carrier itu nggak saling mengganggu. Nah masalahnya begitu dilewatin ke udara, terus gadget kita mobile gitu ya, naik mobil atau apa gitu ya, frekuensi itu geser-geser semua tuh di udara ya karena ada efek Doppler ya. Sehingga antara carrier ini kalau terlalu dekat tuh saling mengganggu sebenarnya. Yang di sistem yang single carrier kayak GSM atau apa nggak ada ya gangguan kayak gini ya. Ini karena carriernya ini saling sangat dekat karena dilewatin ke FFT, ortogonal sehingga nggak perlu ada guard band, tapi karena sangat dekat begitu kena Doppler saling mengganggu. Ya. Bukan cuma Doppler yang mengganggu, kalau di gadget kita ada local oscillator ya, itu yang buat frekuensi carriernya getarannya itu nggak stabil ya, bisa ya namanya juga elektronik ya, punya toleransi ya, kestabilan gitu ya. Terus dia frekuensinya goyang-goyang dikit ya, wah itu saling mengganggu juga carriernya. Ya, jadi OFDM itu sensitif ya terhadap pergeseran-pergeseran frekuensi, termasuk efek Doppler. Sensitif juga sama intersymbol interference, makanya dikasih cyclic prefix ya. Tapi keuntungan yang sangat besar dari sistem kayak OFDM ini yang multi carrier adalah penggunaan FFT-nya membuat dekonvolusi atau membalikan efek multi-patch channel di udara itu jadi jauh lebih mudah. Ya, dan bahkan jadi jauh lebih mudah dengan multiple antena ya dengan teknik-teknik MIMO dan sebagainya yang CDMA tuh nggak bisa ya semudah itu menghitung matriksnya. Sehingga mau nggak mau di zaman 4G semua orang akhirnya bergeser ke OFDM karena CDMA dianggap nggak mampu lagi sih untuk ngalahin multi-patch channel yang seperti itu. Ya. Oke, ada pertanyaan sebelum lanjut dan terlalu pening, Bapak Ibu? Pak, saya mau nanya, Pak. Iya. Dari gambarnya Bu Junita yang dari internet tadi, itu lebih efisien dan efektif mana, Pak ya? Lebar frekuensi atau time slotnya, Pak? Oh, gambar ini ya. Jadi yang satu sebenarnya Betul, Pak. yang sebelah kiri kan OFDM-A ya. Ini yang 4G standar ya. Nah, cuman kelemahannya 4G ini yang Tripati juga bilang itu PAPR itu ya, peak to average power ratio. Karena ini carrier-nya banyak ya, ini multi carrier, terus dijumlahin. Nah ini ya, berarti kelihatan peak-nya itu jauh lebih tinggi dari average-nya ya. Average-nya itu kan cukup rendah ini garis putus-putus ya, tapi peak-nya tinggi. Nah masalah dengan peak to average power ratio ya, ini juga artifactnya FFT ya tuh. Karena FFT misalnya yang dipakai di sistem kayak 4G gitu ya, bisa 256 FFT-nya atau 1024 begitu ya. Jadi aliran stream datanya banyak begitu ya. Nah kalau kita jumlahin stream data yang 256 atau 512 atau 1024 gitu ya, pasti ada tempat di mana kita sial, terus peak-nya itu saling menjumlahkan, terus tahu-tahu peak-nya jauh lebih tinggi daripada rata-rata sinyal yang biasanya karena saling meniadakan begitu ya. Nah masalahnya dengan sinyal yang kayak gitu ya adalah kalau dilewatin ke power amplifier, nanti kena cut ya, kayak kena clipper tuh ujungnya. Karena amplifier kita di daerah ujung itu kan nggak linear ya. Kalau kita paksain, kita masukin sinyal yang linear ke sistem yang non-linear, nanti dia muncul frekuensi-frekuensi yang sebenarnya nggak ada di sinyal aslinya. Ya, karena kan operasi non-linear itu bikin frekuensi-frekuensi gangguan tuh bisa muncul ya. Nah, kalau frekuensi lain muncul, padahal tadinya nggak ada, itu langsung nimpa ke frekuensi yang dipakai OFDM oleh user lain gitu misalnya ya, wah langsung ada gangguan gitu ya. Jadi dilemanya dengan sistem 4G OFDM yang kayak gini adalah kalau power kurang, kalau saya mau genjot powernya gitu ya, amplifier saya nggak kuat soalnya sinyal saya PAPR-nya ketinggian gitu ya. Jadi seolah-olah sistem 4G ini nggak bisa digas ya. Kalau digas mentok ntar nabrak gitu ya. Jadi istilahnya Tripati dia bilang solusinya adalah pakai power back off. Ya, jadi kalau amplifiernya bisa sampai 23 dB maksimal, kita jangan pakai maksimumnya, kita kasih jarak 3 dB dari maksimumnya ya, 20 dB aja gitu atau apa gitu ya. Jadi nggak boleh ngegas abis-abisan,
Karena kalau ngegas habis-habisan, sinyalnya masuk ke daerah yang non-linear, terus terdistorsi, terus saling mengganggu yang lain gitu. Ini juga ciri khasnya sistem OFDM yang pakai FFT itu. Sehingga orang tuh pikir ya, iya ya kalau ininya sangat mengganggu ya, PAPR-nya tinggi banget ya. Kalau gitu pakai yang single carrier aja, itu tadi yang ditunjukin oleh Bu Junita yang sebelah kanan ya. Jadi yang ini tuh single carrier ini cuma ada satu carrier ya, jadi SC FDMA namanya. Jadi ini FDMA biasa, cuman di time slotting aja ya. Jadi ini sebenarnya TDMA nih kalau kita mau bilang ya, bukan OFDM. Ya, tapi kalau dia single carrier, dia nggak ada masalah PAPR gitu, karena nggak menjumlahkan stream yang banyak itu, terus kadang-kadang melonjak nilainya karena semua saling menguatkan gitu ya. Kalau single carrier nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah kalau single carrier, dia ngalahin multi-path channel-nya susah ya, dia melakukan dekonvolusinya gimana. Nah, pada saat perkembangan sistem seperti 4G yang pakai OFDM ini ya, banyak juga orang-orang termasuk saya waktu itu lagi S3 ya, itu mulai tahu ya bahwa eh, melakukan dekonvolusi atau equalization di frekuensi domain itu bisa juga dilakukan untuk single carrier FDMA. Ya, yang penting struktur FFT sama IFFT-nya digeser aja, yang tadinya harus jadi transmitter digeser juga ke receiver, sehingga sinyal yang masuk dari udara itu kena multipath, kena konvolusi sama multipath, itu di convert dulu di FFT dulu ke frekuensi domain, lalu di dekonvolusi ya, pakai dibagi sama channel koefisiennya, terus habis itu dibalikin lagi ke time domain di IFFT lagi, terus kalau kita melakukan channel estimation-nya benar ya, channel coefficient kita rada bagus begitu ya, maka basically itu mirip kelakuannya ya, performanya mirip sama sistem OFDM gitu ya, karena sebenarnya equalization kita lakukan di frekuensi domain juga kok, cukup gampang juga kok gitu. Ya jadi pada kenyataannya kalau ada kesulitan-kesulitan dengan sistem FFT-nya ya orang suka pakai kombinasi ini. Ada yang downlink-nya pakai SC-FDMA, uplink-nya pakai OFDM, atau tergantung lah seberapa sulit channelnya pada saat itu yang dihadapi ya, dan power amplifier-nya seberapa keterbatasannya. Jadi kadang-kadang sistem-sistem ini ada yang digabung-gabungkan juga sih pada akhirnya sih. Semoga menjawab ya Pak Rohmat. Iya, Pak. Makasih. Ada Yang pertanyaan LTE lagi? kayaknya digabungin ya Pak ya? Gimana? Yang di LTE yang digabung antara yang FDMA sama SC-FDMA. Dia pakai dua-duanya. Iya, dia pakai dua-duanya akhirnya karena OFDM murni juga banyak masalah ya. Akhirnya ya orang hidup dengan gabungan-gabungan sih. Ada pertanyaan lagi mungkin Bapak Ibu sebelum saya lanjut? Ya ada ya. Oke, kalau nggak ada saya mau melanjutkan. Tadi kan masalah dengan solusinya. Kemudian kita mau coba lihat untuk bagian transceiver untuk yang OFDM ya. Ini kurang lebih seperti ini. Untuk yang setiap user dari information menjadi modulasi sinyal itu kita udah pelajari sebelumnya. Jadi intinya setiap user akan melakukan ini. Ya, kemudian yang poin pentingnya yang di OFDM itu ya seperti tadi disebutkan oleh Pak Ihan, adanya proses Fourier transform itu. Ya, jadi kan tadi untuk satu user itu dia datanya dibagi menjadi subcarrier yang narrow, yang kecil. Ya, jadi ini user 1 modulation simbolnya ada beberapa subcarrier, untuk user 2 ada beberapa subcarrier. Nah, yang di sini yang perlu kita lihat itu ada juga subcarrier yang tidak mengirimkan informasi, tapi ada itu untuk menjaga sistem. Jadi seperti ini, guard subcarrier itu ada untuk memisahkan antara bedanya sama guard band, itu kalau guard band itu kan memisahkan antara frekuensi. Setiap frekuensi itu kan dipakai untuk user. Jadi user 1, ada guard band, user 2. Sedangkan kalau guard subcarrier itu dipakai untuk memisahkan antara sistem OFDM yang satu dengan sistem OFDM yang lain. Jadi bukan per user. Jadi dia akan lebih tetap menghemat bandwidth daripada yang FDMA polos. FDMA polos itu dikasih guard band tiap user. Ini dikasih guard subcarrier itu untuk setiap OFDM sistem. Gitu ya. Jadi ini untuk sistem yang pertama, user-usernya dia dipakai, di sini dia kirim
Lalu untuk memisahkan dengan sistem yang berikutnya itu ada guard subcarrier gitu ya. Nah, untuk yang DC subcarrier ini itu gunanya adalah supaya bisa tahu tengahnya dari frekuensi carrier. Ya, jadi supaya bisa untuk mengambil gambaran nilai frekuensi yang tepat. Jadi ada patokan nilai tengahnya. Nilai center dari si subcarrier yang dipakai di sistem itu. Gitu. Kemudian semua subcarrier ini digabungkan dengan Fourier transform menjadi satu FDM simbol ya. Gitu ya. Kemudian setelah itu ditambahkan cyclic graphics untuk kegunaan yang tadi sudah dijelaskan. Lalu di filter, kemudian di frekuensi up conversion, kan seperti yang kita pelajari sebelumnya, untuk bisa dikirimkan di udara, mesti dinaikin ke frekuensi yang sesuai, yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan, kemudian dikirimkan, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Lalu di bagian receiver, tinggal dilakukan kebalikannya sih. Di receiver ada ini ya, tinggal melakukan yang kebalikannya. Removal, terus ada yang FFT. Tadi kalau misalnya di yang transmitter itu kan IFFT, seperti yang tadi Pak Hani sempat sebut, untuk merubah dari yang frekuensi domain ke time domain. Kemudian FFT ini dari yang time domain balik lagi ke frekuensi domain. Gitu. Ya, ini untuk yang receivernya. Melakukan yang kebalikannya. Ya, jadi yang perlu diingat ya, ciri khasnya adalah yang di transmitter itu IFFT karena dia mau supaya sebelum IFFT ini itu frekuensi domain, terus lewat ke IFFT dia time domain ya, dikasih cyclic prefix, lalu nanti dikonvolusi sama channelnya jadi di time domain. Nah, di receiver begitu masuk ke receiver nanti kenanya IFFT ya, karena supaya equalization-nya nanti ditaruhnya setelah FFT berarti ada di frekuensi domain ya, sehingga keuntungannya melakukan Fourier transform itu untuk melakukan dekonvolusi di frekuensi domain yang lebih sederhana itu terjadi ya, sehingga naroknya itu IFFT-nya di transmitter, di receiver-nya FFT gitu ya. Itu nggak boleh kebalik tuh, karena kalau kebalik ntar jadi salah operasinya. Ini ya kurang lebih gambarannya Bapak Ibu. Dari frekuensi domain ke time domain, terus balik lagi ke frekuensi domain. Oke. Yang berikutnya tadi kan untuk FDM. Kemudian salah satu elemen lain yang dipakai oleh 4G untuk bisa meningkatkan efisiensinya itu memakai teknik-teknik antena tertentu. Ya, yang pertama itu diversity. Diversity itu untuk yang basic, kurang lebih ini space diversity ya. Kurang lebih itu misalnya ada dua buah antena yang mentransmit, mengirimkan ke satu receiver, satu antena receiver. Ya, di sini diversity itu bisa space, bisa time, bisa frekuensi. Kalau ini kan berarti dari dua antena yang berbeda mengirimkan informasi yang sama ke satu receiver. Sedangkan kalau misalnya diversity dari satu antena mengirimkan informasi yang sama ke dua receiver gitu ya. Jadi diverse, ada diversity-nya. Kemudian kalau time diversity itu dari segi time. Ya, dari segi time si transmitter mengirimkan informasi S1 itu di time 1 sama time 2, S2 itu time 3 sama time 4. Kemudian dari segi frekuensi, si transmitter mengirimkan informasi S1 itu di frekuensi 1 dan S2-nya di frekuensi 1 juga, cuma di time yang kedua gitu. Nah, kegunaan diversity ini apa sih? Kegunaan diversity itu lebih untuk ke reliability. Karena ketika kita mengirimkan ke udara, mungkin ada terjadinya multipath atau error atau fading atau ada yang hilang. Dengan melakukan hal seperti ini, itu bisa lebih reliable karena ada backup gitu, ada cadangan gitu. Kurang lebih seperti ini untuk yang diversity basic ini gitu ya. Karena kalau misalkan di sini time ini dia informasinya hilang, masih ada yang di time kedua. Lalu kalau di frekuensi 1 ini dia informasinya error, masih ada yang di frekuensi 2. Lalu di sini kalau misalkan dari yang transmitter 1 ada masalah, masih bisa ada dari transmitter kedua. Gitu. Lalu kalau ini dia ngirimin kedua, lalu kalau yang di sini ada masalah, masih ada cadangan di receiver yang pertama. Kayak gitu. Itu untuk yang basic diversity-nya. Ya. Nah, kemudian yang lebih advance itu yang dipakai baik di WiMAX ataupun LTE, itu ada
Ini ya. Nah, ini STC, Space Time Coding, ini yang dipakai di WiMAX. Ya, kalau yang di LTE, nanti itu pakainya dia yang SFBC, SFBC. Ya, ini kita lihat dulu yang untuk yang di WiMAX, dia Space Time Coding. Jadi dia menggabungkan antara yang Space Diversity sama yang Time Diversity. Ya, di sini ada transmitter diversity, dia pakai 2 transmitter untuk satu receiver tertentu, kemudian dikirimin di time yang berbeda, ya, dikirimin di time yang berbeda. Jadi memakai untuk yang space sama mengkombinasikan yang space sama yang time diversity, ya. Nah ini jadi ini kan apa ya dibilangnya kompleks konjugatnya, Jadi si transmitter 1 itu mengirimkan informasi 1 dan informasi kedua, tapi bukan benar-benar informasi kedua, tapi informasi kedua yang sudah di kompleks konjugat negatif. Si transmitter 2 mengirimkan informasi 2 yang asli dengan informasi 1 yang sudah di kompleks konjugat. Itu dikirimkan di time yang berbeda. Kenapa? Di sini si Tripati menjelaskannya adalah ketika kita mengirimkan yang versi informasi awal dengan yang kompleks konjugate, itu nanti waktu di receiver, dia untuk mengekstrak informasi awal itu lebih gampang. Karena ketika dia mengadding atau mensubtract antara nilai asli dengan yang kompleks konjugate itu, nanti untuk mendapatkan informasi awalnya itu langsung jadi lebih mudah gitu. Tapi dia nggak menjelaskan secara matematis mengapa itu bisa begitu. Tapi yang jelas kalau kita kiriminnya 2 yang real sama yang kompleks konjugate, nanti di receiver waktu dia menggabungkannya secara matematis itu jauh lebih mudah untuk mendapatkan yang sinyal awalnya gitu. Gitu ya. Itu yang untuk STC, Space Time Coding yang di WiMAX. Sedangkan kalau untuk iya Pak. Ini metode yang disebut oleh si Tripati ini namanya Alamuti ya, space time coding. Alamuti itu nama orang, jadi kalau dicari papernya tuh ada sangat terkenal ya. Jadi sistem-sistem kayak 4G itu mengandalkan operasi dengan multiple antena ya, dan multiple antena bisa dipakai macam-macam. Nanti Bu Junita akan menjelaskan juga. Yang di sini itu untuk diversity. Diversity itu biasanya untuk meningkatkan supaya bit error rate-nya tuh rendah ya. Jadi lebih bagus ya karena intinya adalah diversity itu mengirim informasi yang sama dengan berbagai cara yang berbeda ya. Dan kalau dia punya 2 antena terus 2 antena dikasih jarak seperti dalam hal ini itu berarti dia ada space ya, space diversity. Tapi terus dikali dengan coding ya, basically coding yang dengan kompleks conjugate ini tuh menjaga ortogonalitas ya. Jadi si Alamuti itu membuat codingnya itu kalau saya switch waktunya lalu dikali kompleks conjugate-nya demikian, ini sinyal yang saya transmisikan di T1 dan T2 yang muncul dari antena pada lokasi yang berbeda itu saling ortogonal. Dan kalau ada ortogonalitas di receiver lebih gampang dibedakan ya sinyal yang dari antena 1 dan antena 2 terus bisa dijumlahkan begitu ya dengan saling menguatkan. Kalau saya nggak bisa bedain langsung mengganggu begitu aja nggak ada keuntungannya ya karena kan sinyal dari TX1 lewat multipad ini rada kacau. Sinyal TX2 lewat multipad yang lain rada kacau terus dijumlahin gitu aja ya kacau gitu aja. Tapi kalau saya coding dikit ya supaya agak ortogonal, terus saya yakin bahwa sinyal dari TX1 sama TX2 ini kan sebenarnya sama, begitu ya. Cuman saya coding sedemikian ya. Tapi kalau saya yakin sama, terus saya pasang code-nya lagi, terus saya jumlahin ya dengan sinkron gitu ya. Nah itu bisa saling menguatkan. Jadi idenya gitu sih. Dan rata-rata kali yang kalau pakai space time diversity ini yang diacu sebenarnya teknik Alamuti itu sih. Yang disebut dan ya papernya terkenal ya jadi standar ya.
Ya, oke. Yang berikutnya itu untuk yang WiMAX. Sedangkan kalau untuk yang LTE, dia kalau tadi kan space dan time. Kalau yang LTE dia space dan frekuensi. Ya, jadi bukan memakaikan, tapi yang dibedakan di sini yang frekuensinya. Itu bedanya yang tadi. Ya, dengan konsep yang sama sih. Sama yang tadi disebutkan oleh Pak Ihan. Cuman dia pakai yang frekuensi. Gitu. Yaitu yang diversity. Kemudian untuk teknik antena yang berikutnya adalah untuk yang special multiplexing ya. Ini pemakaian kurang lebih, tapi konsepnya sih sebenarnya sama, memakai lebih dari satu antena ya, baik di transmitter maupun di receiver. Nah, ini contohnya dia pakai 2 transmitter dan 2 receiver. 2 transmitter dan 2 receiver itu mengirimkan 2 informasi. Ya, jadi dia mau mengirimkan 2 informasi. Yang si transmitter 1 dia mengirimkan informasi A, B, sedangkan yang transmitter 2 ini mengirimkan informasi juga A dan Benar-benar. Yang satu A, B, yang balik satu ke A dan min B. Itu ada di benar kan gambarnya. ya? Benar-benar. Jadi bedanya spatial multiplexing sama diversity, spatial multiplexing itu dipakai untuk mentransmisikan 2 informasi yang berbeda ya. Kalau tadi diversity itu sama, sehingga kalau satu rusak, errornya itu bisa lebih diperbaiki begitu. Kalau ini memang 2 antena itu ada data stream yang berbeda begitu ya, sehingga dengan demikian datanya bisa double gitu ya kalau saya punya 2 antena transmitter ya. Dan ini jadi ada efek multiple transmitternya karena ada TX1, TX2, tapi juga ada multiple receivernya RX1, RX2. Nah, multiple receivernya ini bisa membuat semacam diversity juga ya supaya errornya itu lebih bagusan. Ya, tapi TX-nya ini karena yang satu transmisi A, yang satu transmisi B begitu ya. Jadi data rate-nya jadi double ya. Dan bayangkan kalau saya pakai 4 antena ya, 4 kali 4 ya, atau 16 kali 16 begitu ya. Nah, maka tiba-tiba data rate saya bisa tingkatkan berpuluh-puluh kali lipat dengan bandwidth yang sama ya. Kalau saya melakukan spatial multiplexing ini cukup bagus, lalu channelnya nggak terlalu hancur ya, sehingga receiver saya itu bisa bedain ya data-data yang muncul dari antena yang beda-beda itu dengan cukup baik. Ya, dan untuk yang di special multiplexing ini, yang perlu di note out juga itu dia ada ini ya, special signature. Jadi dengan asumsi si sistem itu udah punya special signature-nya. Jadi dia tahu di sistem itu ketika dikirimkan apa yang terjadi. Kayak gini misalkan dikirimin antena 1 kan kirimin informasi AB, antena 2 juga AB. Nah, yang untuk antena 2 ini ketika mengirimkan yang informasi yang B ini terjadi pergeseran fasa gitu ya, pergeseran fasa, maka dia menjadi min B. Nah, ketika sistem kalau dia udah tahu tentang kondisi channel itu, jadi di sini kan asumsinya kalau dia udah tahu, dia bisa tinggal mengalihkan nih, dia kalikan antara yang dia terima dengan yang dia sebut dengan special signature-nya. Dia tahu kondisi channel itu seperti apa, jadi begitu dikali, nilainya diperoleh data rate yang double seperti yang tadi dibilang oleh Pak Ihan, dapat 2A sama yang 2B. Gitu. Tapi dengan asumsi dia udah tahu, either dia udah tahu dengan nggak mungkin dikondisikan, biasanya pakai ini apa pilot carrier ya, jadi coba dikirimin dulu untuk tahu kan si A dan si transmitter sama receiver udah tahu informasi yang mau dikirimkan apa, jadi begitu dikirimin dilihat yang berubahnya apa, jadi kelihatan oh kondisi channel itu seperti ini. Jadi lain kali ketika mau dikirimin data lagi tinggal dikalikan dengan kondisi channel sehingga kita bisa tahu, jadi data rate bisa double gitu. Nah, Tripati itu menjelaskannya sebagai spatial signature ya. Tapi itu sesungguhnya yang dimaksud ya adalah si antena itu nanti kalau ngirim datanya melewati channel tertentu, misalnya H1 ya, antena 2 lewat H2, dan H1 sama H2 itu cukup berbeda sehingga si receiver nanti bisa bedain data yang dikonvolusi sama H1 itu beda dengan data yang dikonvolusi sama H2 gitu.
Nah, tapi supaya H1 sama H2 cukup berbeda ya, yang harus dilakukan adalah antenanya TX1 sama TX2 itu nggak boleh terlalu dekat. Ya, karena kalau terlalu dekat nanti H1 sama H2 itu mirip ya, berkorelasi tinggi. Nah, kalau udah mirip, receiver tuh nggak bisa bedain. Padahal kan data dari antena 1 dan antena 2 tuh kan beda. Tapi lewat sama channel yang sama ya, sehingga saling interferensi gitu. Jadi supaya bisa ada spatial multiplexing itu, makanya namanya spasial ya. Harus ada jarak yang cukup antara antena transmitnya supaya channel yang dihadapi oleh setiap antena itu cukup berbeda sehingga ada signature-nya yang bisa membedakan data yang diterima dari kedua antena yang berbeda itu. Gitu sih sebenarnya maksudnya. Terus itu ilustrasi hitung-hitungan tripati itu untuk menunjukkan bahwa ya saya bisa bedain ya kalau signature-nya saya tahu ya, dan dalam hal ini dia cuma pakai 1-1 sama 1-1 gitu aja sih. Oh ya, dan kalau istilah itu disebut MIMO ya, MIMO itu kan multiple input, multiple output. Maksudnya transmitnya ada multiple antena, output ini maksudnya receiver ya, receivernya juga ada multiple antena. Sebenarnya diversity juga bisa MIMO ya, karena multiple antena juga kan. Tapi yang kalau orang nyebutnya MIMO ya, maka yang dimaksud itu spatial multiplexing sih ya biasanya, bukan yang diversity, juga bukan yang beamforming. Ya. Oke. Ya, yang berikutnya untuk yang teknik antena itu yang beamforming. Ya, yang beamforming ini konsepnya adalah memfokuskan energi sinyal itu, jadi nggak dibiarin kayak kalau di antena itu kan yang dipelajari sebelumnya tuh ada pengaturan dibikin supaya dia energinya itu puncaknya sinyalnya itu bisa diarahkan diarahkan ke direction tertentu gitu ya. Jadi kurang lebih konsep beamforming itu seperti itu. Gimana caranya memfokuskan energi sinyal itu ke direction tertentu supaya nanti saat di receiver itu bisa sinyalnya itu diterimanya itu tanpa ada perubahan fasa sehingga nanti bisa meningkatkan amplitudenya, bisa meningkatkan amplitudenya, lalu jadi throughputnya kan jadi bagus, kurang lebih kayak tadi ya. Ini tadi yang misalnya kita mau mengirimkan kayak gini, mau mengirimkan informasi ada M sama ada N, gitu ya, ada M sama N. Kalau untuk yang dikirimkan ke user 1, ini ya yang dikirimkan ke user 1, antara yang dari si transmitter 2 sama transmitter 1 itu ada pergeseran fase. Nah, diatur beamforming-nya sedemikian rupa sehingga ketika nanti dikirimkan diterima oleh user 1 itu bisa diatur nggak ada lagi masalah fase sehingga waktu dijumlahkan kan diterima dua-duanya lalu ter-adding itu bisa meningkatkan untuk amplitudenya jadi 2 kali N gitu ya, jadi powernya lebih besar. Untuk yang user 2 juga sama, diatur untuk yang beamforming-nya sehingga nanti bisa sampai di user itu dengan power yang lebih besar gitu untuk meningkatkan throughput gitu. Itu untuk yang beamforming. Kemudian yang terakhir itu untuk yang space division multiple access. Nah, kalau yang space division multiple access ini konsepnya kurang lebih memakai cara beamforming juga sebenarnya. Ini gimana caranya supaya kalau yang sebelumnya itu kan kayak dicontoh untuk yang transceiver, tadi bagian transceiver, itu ada subcarrier dengan frekuensi dari misalnya dari sekian sampai sekian, dari 1 sampai M itu untuk user 1. Lalu untuk M plus 1 sampai Fn itu untuk user 2 gitu ya. Kalau mereka memakai satu beamforming yang sama, jadi sinyalnya itu sekaligus dikirimin bareng dengan beamforming yang sama, maka mesti ada perbedaan frekuensi antara subcarrier user 1 sama user 2. Kalau kita bisa bikin untuk beamformingnya itu terpisah, ya, maka kita bisa memakai subcarrier yang sama, sehingga untuk setiap user itu subcarrier frekuensinya bisa lebih lebar, gitu konsepnya. Jadi
untuk yang user 1 bisa pakai dari F1 sampai Fn, user 2 juga bisa pakai F1 sampai Fn, dan nggak saling mengganggu karena di aiming, beamingnya itu beda. Jadi untuk sinyal yang dikirimkan untuk F1, untuk user 1 ya berbeda dengan yang user 2, gitu. Itu konsepnya untuk yang space division multiple access. Iya, nah jadi ini tuh semua ya sebenarnya permainan matematika sih ya. Cuma kita memang di kuliah kita ini nggak merencanakan untuk menyiksa mahasiswa dengan matematikanya ya. Cukuplah sudah di sinyal sistem saja begitu ya. Tapi kalau nanti Bapak Ibu jadi engineer sistem ini betulan, terus harus mainin MIMO-nya atau apa ya, ya harus lihat lagi ya matriks perkaliannya gimana, terus berusaha nyelesain atau paling tidak memahami ya perhitungan matematika yang dilakukan ya. Jadi idenya ya beamforming itu ya sebenarnya cukup simpel ya, tapi hitungannya pasti nanti belakangnya matematika sih. Cuman idenya cukup simpel. Idenya itu adalah kalau saya ngadepin multipad gitu aja biasa ya, ada satu antena kirim multipad. Nanti kan multipad itu ada yang lebih lemah, ada yang datangnya lebih cepat, ada yang datangnya belakangan. Terus kan saling menimpa. Terus saya bisa sial ya di satu titik tertentu saya tahu-tahu punya blind spot ya. Sinyal saya lemah banget di situ, blank spot saya nggak dapat sinyal gitu. Tapi saya geser dikit, tahu-tahu saya ini ya kuat sekali di situ karena sinyalnya saling menguatkan ya. Nah jadi kalau gara-gara multipad gitu aja ada lokasi-lokasi yang dimana saya sinyalnya kuat, ada lokasi yang lemah. Nah bagaimana kalau efek multipad itu kita hitung begitu ya. Jadi tapi saya modalnya harus punya lebih dari satu antena ya. Katakanlah saya punya 2 antena ya. Lalu saya sengaja kirim sinyal di antena yang 1 dan 2 ini fasanya tuh beda ya, sehingga kalau fasanya itu beda ya di lokasi yang itu saling menguatkan, di lokasi geser sedikit saling melemahkan gitu ya. Nah ini kalau dengan 2 antena saja mungkin saya punya keterbatasan tertentu ya membentuk beam saya. Tapi saya bisa punya 4 antena, 8 antena, 16 antena ya. Kalau saya punya antena itu lebih banyak, terus saya atur fasanya ya dengan lebih rapi ya, hitungan matematikanya ya. Saya bisa tuh membentuk beam saya ya, pancaran radio saya itu seperti bisa mengejar titik-titik tertentu ya. Dan mengejarnya elektronik ya, artinya antena saya diam aja, tapi data yang masuk ke antena saya yang saya feed in ke situ itu fasanya itu saya atur-atur ya secara matematik ya, sehingga pancaran radionya itu bisa bergerak ya dan bahkan bisa ngincer orang ya. Jadi kalau orang jalan antena saya radionya itu bisa ngikutin dia melulu begitu misalnya, atau ngikutin mobil melulu yang lagi bergerak begitu ya. Nah, beamforming itu idenya begitu. Sehingga radio yang dipancarkan ke udara itu bukan ke segala arah begitu aja atau sektorisasi 120 derajat yang agak membosankan itu ya. Saya bisa ngejar yang bergerak, bisa optimasi ke arah tertentu tanpa menggerakkan antenanya ya. Cuma ngerubah datanya aja dikit fasanya gitu ya, toto optimasi saya geser ke arah yang lain gitu ya. Nah hal-hal kayak gitu bisa dilakukan dengan elektronik dan dengan digital dengan sangat cepat tanpa menggeser antenanya sama sekali. Ya, jadi itu kehebatannya sistem-sistem yang pakai multiple antena. Ya, oke. Itu untuk yang teknik antena. Berikutnya kita mau masuk ke ini ya, WiMAX dan LTE. Jadi ini di sini juga disebut sih, kayaknya ada keunggulannya WiMAX di mana? Iya Pak. Kalau yang WiMAX mungkin nggak perlu terlalu ini sih panjang karena WiMAX-nya basically sekarang mati sih. Memang dia hidup di Korea ya tahun 2005 2006. Tapi abis itu cenderung mati sih, Bu. Jadi kita tuh sekarang LTE 4G aja sih sisanya sebenarnya. Oke. Iya tadi seperti Pak Ihan, WiMAX itu kan dia main advantage-nya itu karena dia duluan gitu ya masuk ke market gitu ya, tapi akhirnya kalah sih ya. Berarti saya coba-coba cari-cari juga di Indonesia operator yang memakai WiMAX, saya nggak nemu sih, kayaknya udah nggak ada ya.
Nggak ada. Nah, Bahkan ada perusahaan di Bandung dulu yang berusaha bertaruh ya, bikin modem WiMAX-nya gitu, bertaruh kalau WiMAX yang jadi 4G gitu ya. Kayaknya sih tewas juga tuh perusahaannya akhirnya. Oke, ya karena itu mungkin saya langsung lompat ke LTE aja berarti ya Pak ya. Iya, LTE aja. LTE lebih relevan sih. LTE. Oke. Nah, LTE overview-nya kurang lebih seperti ini ya. Ini basic-basicnya sih, nanti kalau misalnya untuk setiap ini tekniknya kan kita udah pernah baca lah ya. Bisa tahu ya. Ini kurang lebih download uplink, downlinknya, resource allocation-nya. INBE itu untuk yang di LTE itu kayak BTS. Dia jadinya INBE. Itu kemudian pakai advanced antenna teknik juga yang kita sebut tadi kan SFGC, MIMO, beamforming ya. MU MIMO itu multiple user MIMO ya, jadi MIMO-nya itu datanya dikirimin nggak cuma untuk satu user tapi untuk multiple gitu ya, adaptive modulation. Kemudian performance-nya ini ya, ini 300 Mbps dan 75 Mbps. Ini kalau kita bandingin sama yang WiMAX berbeda ya. Yang menariknya itu yang kalau misalnya ngomongin ini, mungkin saya langsung lompat dulu. Kenapa dia bisa ngeklaim kalau LTE itu bisa 300 Mbps ya? Di sini dicoba dikasih penjelasannya sih. Di sini ada, oke ini ya. Nih kenapa dia bisa ngeklaim untuk yang LTE itu bisa 300 Mbps ya. Jadi di sini si Tripati mencoba mengkasih gambaran hitungannya untuk channel bandwidth yang 20 MHz dengan modulation 64 QAM. Memakai MIMO yang 4x4 ya untuk downlinknya itu 20 MHz itu kan tadi untuk kalau lihat dari spek awal lagi kalau balik ke tadi untuk subcarrier spacing-nya itu 15 kHz ya 15 kHz. Terus kalau bandwidth-nya 20 MHz dengan ada tambahan mungkin ada yang tadi ada subcarrier yang dipakai untuk DC dan guard band segala macam jadi bisa untuk 1.200 subcarrier. Nah, kalau misalnya kita tahu konsep FDMA subcarrier itu kan ya, karena dia 64 QAM berarti kan 2/6 untuk satu modulation symbol itu bisa 6 bit ya, jadi 1.200 subcarrier dengan satu subcarriernya itu bawa satu modulation symbol, dengan satu modulation symbol itu bisa bawa 6 bit, maka itu jadinya kan 7.200 dibagi dengan asumsinya satu simbol time itu dengan adanya cycle prefix itu sekitar 71 mikrosecond. Di sini dibulatin dia 72. Maka kalau misalnya tadi ada 7.200 bisa jadi 100 megabyte per second. Ya. Nah, itu 100. Nah, kenapa bisa jadi 300? Karena dia pakai tadi 4x4 MIMO. 4x4 MIMO tadi kan kayak Pak Ihan bilang kalau 2x2 itu bisa meningkatkan untuk data rate-nya 2 kali. Kalau 4x4 berarti bisa meningkatkan data rate-nya 4 kali. Karena tadi konsep tadi bisa mengirimkan banyak informasi sekaligus dengan banyak antena dan banyak receiver. 4 kali. Yang mestinya kan 400. Tapi dengan asumsi ada overhead karena channel coding, control channel, reference signal, dan segala macam itu kan ngambil data juga kan, ngambil. Jadi yang benar-benar datanya itu kurang lebih overhead-nya ngambil 25%, jadi yang benar-benar data 300 Mbps. Jadi itulah mengapa bisa keluar angka 300 Mbps. Kurang lebih hitungannya seperti itu. Gitu. Nah, untuk yang uplink, itu untuk yang downlink. Sedangkan untuk yang uplink itu, LTE itu pakainya single antena. Karena single antena berarti kan nggak 4x4. Ya, berarti yang tadi 300 tadi bagi 4 lagi, jadi 75 Mbps. Gitu. Itu muncul angka-angka secara kertasnya begitu. Ya. Dan Bapak Ibu bisa bandingin ya dengan 3G ya. 3G itu hitungan Tripati itu yang tipikal tuh 384 kbps ya. Jadi itu jauh banget ya dari 4G. Tetapi Bapak Ibu juga perhatikan ya, 3G itu bandwidth-nya 5 MHz. Ya ini kita ngomong bandwidth-nya 20 MHz ya. Jadi dari sisi bandwidth aja udah 4 kali lipat. Ya, nah tapi bandwidth 4 kali lipat bukan datanya jadi 4 kali lipat saja karena dia mainin modulasi tingkat tinggi ya 64 QAM. Even dia masih bisa naikin lagi kali kalau misalnya kondisi channelnya bagus dan lain sebagainya jadi 256 QAM atau apa ya atau 128. Lalu habis itu dia genjot lagi pakai MIMO-nya ya supaya bisa data rate-nya berkali-kali lipat lagi ya. Jadi memang di 4G
bayangan orang terhadap data rate itu di atas 100 Mbps. Padahal kalau misalnya 3G yang udah HSDPA atau apa, paling ordernya antara 1 sampai 2 Mbps begitu ya. Mungkin kalau dia naikin lagi modulasi bisa naik lagi jadi belasan atau puluhan Mbps. Tapi 4G itu ratusan Mbps ya. Nah, sehingga orang kalau pindah generasi ekspektasinya biasanya 10 kali lipat ya. Sehingga 5G itu hitungannya udah giga BPS sih. Baru dianggap itu baru beneran 5G sih ya. Jadi bayangan-bayangannya seperti itu sih kalau soal data rate. Ya, silakan Bu Junita. Oke, itu gambaran besar untuk itu. Ini arsitekturnya. Saya baliknya gimana ya? Tapi ada kurang lebih kelihatan bisa di kan ya? rotate sih, Bu. Di view terus di rotate. Kelihatan, Bu. Oh ya. Oh, yeah. Oke. Nah, sebenarnya sih konsepnya kurang lebih mirip-mirip sama hampir semua lah ya, GSM gitu juga kan ya. Ini intinya di sini dia ada e-UTRAN. E-UTRAN itu Evolve Universal Terrestrial Radio Access. Kurang lebih kalau di bagian GSM itu kan saya jelasin GSM. Ini kurang lebih seperti kayak BSS-nya. Ya. Ini seluruhnya itu ini kurang lebih seperti BSS-nya. Sedangkan yang ini yang EPC-nya itu Evolve Packet Core itu kurang lebih seperti kayak NSS gitu ya, ini ngurusin bagian networking, switching-nya segala macam di sini. Nah, ENB-nya itu kurang lebih seperti kayak BTS. Ya, ENB kurang lebih kayak BTS. Nah, untuk yang sistem saring komunikasinya di sini dia pakai air interface-nya itu LTE UU gitu ya. Kemudian apa lagi ya yang penting? Jadi ini istilah-istilah kayak UTRAN ini tuh di 3G juga udah gitu istilahnya, udah UTRAN ya sebenarnya. Jadi ini kelihatan ya backward compatibility-nya ya. Even Bu Junita tadi bilang ini kayak GSM aja sebenarnya, cuma nama-namanya berubah begitu ya. Nah, inilah faktor utama yang membuat LTE itu menang sama WiMAX. Karena WiMAX itu tidak tumbuh ya dari mobile seluler ya. Sehingga semua orang tuh meragukan WiMAX sih di awal, nanti bisa mobile nggak ya? Enggak saya tunggu aja lah LTE, kapan LTE datang. Jadi LTE itu walaupun lebih telat ya, semua operator besar nggak mau adopsi WiMAX terus nunggu. Begitu ya, akhirnya WiMAX-nya mati gitu ya, walaupun duluan, tapi dia pola beroperasi di core network-nya nggak seperti generasi-generasi sebelumnya. Jadi orang nggak melihat nanti bisa berevolusi WiMAX, pasti mati juga belakangan. Jadi nggak ada yang berani invest gitu. Oke. Ya mirip yang beberapa yang lain sih kayak HSS gitu ya, ini home home subscriber server itu untuk menyimpan data pribadinya si user equipment untuk tiap mobilenya gitu ya, kurang lebih sih mirip-mirip gitu. Tapi konsepnya juga sama ya. Bisa balik lagi. Oke. Nah, oke. Nah, coba kita lihat ya untuk air interface-nya. Kalau di LTE itu dibagi menjadi 5. Ya, ada physical. Di bagian physical ini untuk processing OFDMA, FDMA, tadi yang seperti disebut oleh Taihan juga dia mengcombine LTE termasuk yang mengcombine memakai OFDMA sama FDMA. Kemudian medium access control itu untuk mengatur pengalokasian resources seperti frekuensi, time gitu ya, dia tugasnya mengatur itu. Untuk yang RLC ini untuk lebih ke reliability, jadi bisa mengatur dari retransmission kalau misalnya ada data atau paket yang hilang. Kemudian untuk PDCP ini untuk protection ya, untuk security, cyber, compression gitu ya. Kemudian RRC ini adalah radio resource control, itu untuk mengkonstruk, membuat dan menginterpretasi signaling message ya. Jadi dia yang membuat dan menginterpretasi signaling message untuk bisa mengatur keseluruhan sistem. Ini untuk RRC-nya ya. Dia dibagi menjadi 5.
Kemudian untuk LTE operation, jadi begitu dinyalakan ya hal-hal terjadi kurang lebih juga mirip sih ya. Pertama kan ada sinkronisasi, mencoba mencari posisi dia di mana, di time, di frekuensi, kemudian mencoba mengambil informasi si sistem ini, informasinya pakainya apa ya karakter-karakternya supaya dia bisa mematchingkan. Nah, mungkin yang agak berbeda di sini yang agak ini random access. Apa itu random access? Random access itu si user equipment-nya pertama kali kan dia belum dapat assignment channel-nya, belum dapat dedicated channel. Jadi pertama dia mesti pakai common channel untuk berkomunikasi sama BTS. Nah, yang common channel-nya itu disebut sebagai random access channel itu. Baru nanti dia bisa komunikasi untuk minta channel, dapat dedicated channel, baru akhirnya dia bisa berkomunikasi. Kurang lebih gitu. Konsepnya sih mirip-mirip ada authentication, lalu nanti MME ini untuk yang location tracking-nya. Kan ketika udah ada autentikasi, baru dia tracking lokasinya ada di mana, tahu mesti nyambung ke IND apa, lalu bisa mulai berkomunikasi gitu ya. Itu kurang lebih konsepnya. Nah, kemudian mungkin saya mau masuk ke ini, LTE Advance. Ya, jadi yang dari LTE itu ada peningkatannya LTE Advance. Nah, LTE Advance ini dia fully backward compatible. Jadi antara LTE sama LTE Advance itu bisa saling user equipment-nya itu bisa saling berkomunikasi gitu, nggak perlu ada perubahan. Ya, yang berbeda fiturnya tuh ini. Ada carrier aggregation. Jadi di sini dia bisa menggabungkan beberapa LTE carrier frekuensi itu jadi satu untuk mengirimkan satu data tertentu gitu ya. Kemudian dari antena tekniknya juga ditingkatkan menjadi 8x8 SU MIMO untuk yang downlink. SU berarti single user MIMO. Berarti dikirimin satu data aja untuk satu user itu pakai 8x8. Sedangkan untuk uplinknya pakai 4x4. Jadi throughputnya lebih tinggi gitu ya. Kemudian ada relays. Relays ini itu adalah kayak repeater cuman yang lebih enhance ya, repeater cuman yang lebih baik lagi gitu. Jadi bisa lebih efisien untuk meningkatkan coverage. Nggak perlu bikin kayak satu IND atau base station utuh, cukup ada relay yang merepeat sinyal yang dikirimkan. Jadi cost-nya lebih rendah untuk mengincrease coverage. Gitu. Kemudian ini COMP, Coordinate Multi-Point Transmission and Reception. Di sini ada untuk yang Advanced LTE ini dikasih beberapa pilihan untuk handover. Ya, kita bisa lihat di bawah sini sih. Yang pertama, beberapa sel itu bisa kirim satu paket yang sama ke user equipment. Terus nanti user equipment bisa combine signal itu supaya nanti throughputnya kan lebih bagus ya, dapat sinyal yang bagus. Bisa juga beberapa sel itu bisa kirim informasinya sama ke user equipment, tapi cuma satu yang dipilih untuk ngirimin paket gitu ya, dan satu sel itu bisa pindah-pindah terserah mau pilih sel yang mana gitu. Jadi macam-macam. Jadi fitur lainnya adalah ini, ada pilihan mau handover-nya seperti apa ya. Kemudian heterogeneous network ini di LTE Advance itu dibikin selnya itu besarnya beda-beda, ada yang large, ada yang small gitu ya, tergantung geografik areanya. Kalau misalnya untuk yang small kan semakin dia kecil-kecil itu bikin nanti untuk reuse data radio resources-nya itu kan bisa lebih banyak karena kan selnya lebih kecil-kecil. Kalau sel lebih gede-gede itu nanti untuk reuse-nya jadi lebih sedikit karena kan satu sel itu lebih banyak ngambil untuk resources-nya. Gitu. Itu beberapa fitur dari yang LTE Advance. Gitu sih. Itu sih kayaknya yang di-highlight yang penting-penting. Yang lain sih untuk definisi-definisinya kurang lebih bisa cuman secara teori bisa dibaca gitu sih. Iya. Rasanya Rasanya sih cukup ya. Saya tambah mungkin kalau saya share dari ini. Iya. Saya stop ya, Pak. Iya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di Learn, ini saya pasang satu artikel tentang kenapa WiMAX itu akhirnya terkubur begitu ya. Ada ceritanya. Tapi basically seperti yang saya bilang karena nggak backward compatible, semua orang nggak mau invest ya. Akhirnya semua nunggu LTE. Lalu ini ada juga yang berusaha menjelaskan soal ortogonalitas itu, saya pasang videonya.
ini juga soal MIMO dan OFDM ya. Jadi salah satu sebab kenapa orang meninggalkan CDMA adalah karena OFDM berfungsi dengan MIMO itu jauh lebih mudah daripada CDMA dengan MIMO ya. Padahal MIMO itu penting banget untuk ningkatin data rate dan lain sebagainya gitu ya. Terus ini ada satu video tentang MIMO trial di Balikpapan, Kalimantan gitu ya. Kebetulan ada yang taruh di YouTube, jadi saya pasang juga supaya Bapak Ibu bisa lihat ini kelihatan multiple antena gitu ya. Ini orangnya kecil di situ lagi berusaha pasang BTS-nya yang buat trial itu. Nah, saya rasa segitu sih ya. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu soal 4G, ini zaman 4G nih kita nih. Minggu depan baru kita beralih ke zaman 5G. Ada pertanyaan? Satu komentar juga ya. Jadi China itu sebenarnya sudah mulai bermain sejak zaman 3G ya, karena 3G itu China even punya sistemnya dia sendiri yang dia berusaha jagokan. Tapi akhirnya WCDMA itu yang mendunia ya. Nah sebenarnya LTE itu juga kan backward compatible ke GSM, backward compatible ke 3G yang UMTS gitu ya. Dan pemain Eropa juga ada, masih ada Nokia, masih buat core network juga, ada Ericsson yang masih cukup kuat begitu ya. Tapi kebanyakan operator di dunia pasangnya Huawei barangnya. Karena modem Huawei itu lebih murah harganya daripada barang-barang yang dari Eropa ya. Jadi sudah menjadi rahasia umum operator-operator besar di Indonesia itu pakai barangnya kebanyakan Huawei. Ya sehingga di sejarah ke depan ini yang diekspektasi untuk menjadi penguasa 5G juga Huawei. Begitu ya, sehingga banyak negara terutama Amerika sama Eropa itu agak ngeri ya sama Huawei. Donald Trump memerangi China ya, masuk ke dalam perang dagang ya, sehingga Huawei itu di-ban kalau di Amerika ya. Terus Inggris yang hopeng sama Amerika terpaksa juga mencurigai ya Huawei juga ya. Dan terutama ya mereka kasih alasan sih bisa juga yang masuk akal ya, bahwa kalau equipment itu ada lubang security gitu ya, dan seluruh inti dari jaringan utama di negara itu kalau pakai barang Huawei itu tahu-tahu dihack begitu, nanti gimana begitu ya. Jadi sih ada ya kecemasan-kecemasan yang berhubungan dengan keamanan nasional, sehingga itu yang dipakai juga sebagai alasan ya untuk melakukan perang dagang. Cuman kalau nggak ada pergeseran apa-apa ya, tampaknya sih dunia 4G sama dunia 5G cukup kuat ya dicengkram oleh China semata-mata karena mereka bisa menghasilkan teknologinya dengan cukup ekonomis ya bagi dunia begitu ya. Nah, jadi rupanya jalan untuk menguasai pasar ya bukan cuma sekedar saya menguasai teknologinya ya, tapi zaman sekarang saya menguasai teknologinya dengan harga yang cukup murah ya. Mungkin Jepang waktu dulu mulai juga begitu ya. Korea sekarang kalau ngomongnya TV ya, flat monitor atau apa itu teknologinya juga dari Korea ya. Korea lagi di dalam fase yang sama juga ya, seperti Jepang zaman dulu atau seperti China ya, tapi di area-area tertentu ya. Samsung juga main tuh di teknologi 4G dan 5G ya. Jadi berusaha menyaingi China juga sih. Jadi China sama Korea termasuk yang teknologinya merajai dunia sih zaman sekarang ini. Ya, itu komentar kecil aja kalau soal 4G. Wah ini udah jam 9:05, jadi tampaknya harus tetap kita sudahi. Ada komentar dari Bapak Ibu mungkin untuk mengakhiri? Pertanyaan terakhir? Sepertinya belum, Pak. Oh oke deh. Kalau nggak ada, ya berarti terima kasih. Ya. Ada yang nanya tapi di WA sih Pak, dia nanya soal nilai. Baru lihat. Oh iya, iya ada nih. Saya lihat Pak Fahri itu ya. Jadi itu Pak Gracio
belakangan memperhatikan hasil Turnitin-nya, Pak. Jadi itu kan di texting Turnitin-nya nyala. Kalau Turnitin-nya angkanya lebih besar dari 50%, berarti sebenarnya isi texting-nya banyak komponen yang copas langsung dari luar ya. Jadi itu yang membuat pertimbangan Pak Gracio itu berubah, sehingga kalau yang Turnitin-nya terlalu tinggi, persentase kemiripannya dengan artikel dari luar, biasanya nggak bisa diambil jadi pemenang sih. Tapi kan tetap dapat nilai 1 ya, karena udah mengerjakan tugasnya. Cuman kalau pemenang biasanya enggak gitu ya. Jadi Pak Gracio tampaknya merevisi hal itu sih, Pak. Minimal Turnitin-nya ada ya Pak? 20% atau gimana? Iya, kalau sebenarnya kalau Bapak Ibu nulis paper ya, biasanya iya 20%, 20% atau Pak, ya? di atas 30% dianggap lampu kuning ya. Di atas 50% lampu merah biasanya. Oke. Ya, jadi kalau di atas 50% sih cenderung memang dianggap bermasalah ya. Cuman kan texting itu memang nggak ada aturan plagiarisme ya. Mau nyontek dari temennya yang udah duluan, tapi dirubah kalimatnya, yang penting ngumpulin ya nggak apa-apa juga. Dan kita berharap di dalam proses copy paste atau apapun itu ya, atau menulis ulang, even kan textingnya diambil dari buku ya. Jadi kalau dari buku ditulis ya nggak apa-apa juga sih begitu ya. Cuman ya kalau menang itu persoalan lain ya. Kalau menang memang biasanya dipilih Turnitin-nya kemiripannya kecil sih. Ya. Oke, semoga menjawab pertanyaan Pak Fahri kalau nggak salah yang tanya sih di grup WA ya. Iya, Pak. Iya. Oke deh. Thank you Bapak Ibu untuk waktunya. Agak panjang malam ini. Selamat beristirahat dan selamat mengerjakan texting. Ya. Oke Pak, selamat malam Pak. Thank you, Bapak Ibu. Selamat malam Pak, selamat malam Bu. Terima kasih.